Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat masih menjadi hal yang dipandang sebelah mata. Banyaknya penggunaan bahasa asing khususnya di tempat-tempat pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan lain masih didominasi dengan penggunaan bahasa asing. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Bahasa Jawa Barat mengadakan kegiatan sosialisasi pemertabatan bahasa negara Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha industri pariwisata dan produk kepariwisataan. Di Kabupaten Cirebon, Balai Bahasa Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cirebon juga melakukan sosialisasi pemertabatan bahasa negara Indonesia yang diikuti oleh 90 orang pemangku kepentingan atau stakeholder dalam penggunaan bahasa di ruang publik, diantaranya Pemda Kabupaten Cirebon, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, dan pengusaha di berbagai bidang. Kepala Balai Bahasa Jawa Barat Dr. Andes Muhammad Abdul Haq dalam sambutannya mengatakan perlu kesadaran dari semua pihak untuk lebih mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan di dalam ruang publik. Jangan sampai penggunaan bahasa Indonesia di tempat-tempat umum seperti restoran, hotel, dan industri pariwisata lainnya menjadi bahasa kedua setelah bahasa asing. Bapak Ibu ketika menyampaikan informasi, apa yang diharapkan? Tentu informasi itu sampai pada sasaran. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak sampai 5% orang asing di hotel-hotel yang ada di Kabupaten Cirebon, lalu kenapa layanannya justru dipilih dengan bahasa asing? Pertama, secara informasi berarti kan tidak sampai. Yang kedua, Bapak tidak adil, tidak fair, diskriminatif namanya kan. Orang asing yang tidak sampai 5% kenapa diistimewakan? Orang lokal yang 95% lebih kenapa tidak diraih dengan bahasa mereka, bahasa Indonesia? Berarti Bapak Ibu tidak berlaku adil kan? Kalau mau jujur, upaya mereka mengutamakan bahasa negara tentu itu akan berimbas kepada masyarakat sekitar, termasuk anak-anak didik gitu ya. Membiasakan mungkin. Betul. Jadi bayangkan ketika anak-anak ini datang ke sebuah tempat yang ruang publik terbuka, misalnya di pusat perbelanjaan, di hotel, di situ diutamakan bahasa negara. Yang tertangkap oleh anak-anak, wah, bahasa Indonesia ternyata juga punya kedudukan yang tinggi. Selama ini kan yang tertangkap hotel kita, pusat perbelanjaan kita, semuanya bahasa Inggris. Nah, itu tertangkap, oh berarti bahasa Inggris jauh lebih keren gitu kan. Karena hotel-hotel itu apalagi yang berbintang kan tempatnya memang prestisinya tinggi. Nah, jadi kalau di tempat-tempat yang berprestise seperti itu diutamakan bahasa negara, otomatis orang-orang yang hadir di situ, anak-anak kita tentu akan berpikir, oh bahasa negara, bahasa Indonesia ternyata juga bisa menjadi bahasa yang bergengsi. Sudarli, selaku Kepala Divisi Diklat Pendidikan dan Pelatihan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mengatakan, penggunaan bahasa di Indonesia di ruang publik seperti hotel, restoran, dan industri pariwisata lainnya tidak akan mempengaruhi pelanggan atau pengunjung. Berdasarkan data yang dimiliki PHRI, di Kabupaten Cirebon pengunjung tempat wisata umumnya didominasi oleh warga negara Indonesia dengan perbandingan 95% pengunjung adalah warga Indonesia dan 5% sisanya adalah warga negara asing. Kami selaku dari PHRI yang menaungi beberapa hotel dan restoran, kami bergerak dalam rangka ikut mendukung segala program pemerintah, di antaranya dalam rangka mempertabatkan bahasa Indonesia yang dicanangkan oleh Balai Bahasa ini. PHRI memandang perlu bahwa salah satu kegiatan di lingkungan industri perhotelan dan restoran mengedepankan adalah pelayanan prima. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan prima itu identik dengan bahasa Inggris. Karena salah satu dukungan dari PHRI dalam rangka menegakkan atau mendukung kegiatan Sabta Pesona, yaitu dalam sisi kenangan, itu juga bahasa Indonesia menjadi faktor utama untuk sebagai kenangan yang akan dibawa tamunya, terutama yang dari mancanegara. Terutama kalau kita menggunakan bahasa Inggris, mereka sudah terbiasa sehari-hari.
Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu akan di bawah kenangan, itulah salah satunya yang dibawa ke negaranya. Jadi intinya bahwa menggunakan bahasa Indonesia itu tidak akan mengurangi pelayanan prima itu sendiri. Dan dalam rangka mempertabatkan bahasa Indonesia melalui pelayanan prima juga sangat diperlukan di sini. Yang pertama, ketika kita biasa mengucapkan greeting dengan bahasa Inggris, good morning, good afternoon. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia mungkin lebih elok dan lebih terbawa kenangannya kita ketika mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Atau kita ngajak teman-teman, ayo mari kita breakfast, kita lunch, kita dinner. Kalau kita sudah membiasakan diri mengucapkan sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu saya pikir itu yang harus kita sosialisasikan terus-menerus di lingkungan industri pariwisata itu sendiri. Sementara itu, untuk lebih menguatkan penerapan bahasa Indonesia di ruang publik, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon akan merumuskan regulasi untuk mengajak para pelaku usaha di industri kepariwisataan agar menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam menjalankan usahanya. Tidak mengingkari bahwa untuk unsur bisnis barangkali lebih condong ke sana. Akan tetapi yang lebih utama adalah kita harus mengimplementasikan aturan atau regulasi yang ada di negara kita. Nah, undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah itu mengatakan bahwa segala petunjuk bahasa atau kalimat yang digunakan dalam nuansa publik itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Menurut kami sebaiknya departemen ataupun kelompok tertentu, kelompok bisnis yang menggunakan istilah atau bahasa asing itu secara berkala berubah, kita kembali menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa asing boleh digunakan tetapi hanya untuk penjelasan saja. Karena demikian, kita harus lebih mengutamakan bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Ya, kami akan menggunakan regulasi, minimalnya adalah surat edaran atau petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dalam dunia pariwisata. Nanti segala apapun bahasa yang digunakan itu harus lebih condong mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, boleh menggunakan bahasa asing tetapi hanya penjelasan sedikit, bukan menonjolkan bahasa asingnya. Nordin M. Nur, selaku Ketua Bahasa Lansastra Cirebon, yang juga sebagai salah satu wartawan senior di wilayah Cirebon mengungkapkan, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dianggap penting karena bahasa Indonesia adalah kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini sangat penting sekali karena bahasa merupakan bagian dari peradaban kita, dan bahasa Indonesia kita sudah bersumpah harus melakukannya dan sifatnya adalah wajib. Ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa, tentang lagu kebangsaan, kemudian tentang bendera, menyatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya wajib menggunakan bahasa Indonesia, baik di dalam forum internasional yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Saya mengutip dari pernyataan Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Bapak Abdul Haq, bahwa bahasa lokal, bahasa daerah adalah penting, kemudian bahasa Indonesia wajib, sedangkan bahasa asing seperti Inggris, Arab, dan sebagainya perlu sebagai pergaulan dan alih bahasa serta alih teknologi untuk kepentingan peradaban kita. Kegiatan sosialisasi tersebut perlu diselenggarakan untuk mengingatkan warga negara Indonesia bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang harus diutamakan dalam penggunaan bahasa di ruang publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
Liputan Cirebon TV.